Halo, saya Agustina Naila Putri. Kali ini kita akan belajar sosiologi mengenai materi konflik. Apa itu konflik? Konflik menurut Sujono Sukanto merupakan suatu proses sosial di mana seseorang atau sekelompok orang ingin mencapai tujuannya, tetapi dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman dan kekerasan. Sedangkan menurut Bernstein, konflik merupakan suatu pertentangan yang tidak dapat dicegah karena adanya perbedaan-perbedaan. Konflik ini berpotensi menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap interaksi manusia. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa konflik merupakan suatu pertentangan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok yang disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan. Nah, kali ini kita akan belajar penyebab dari konflik itu sendiri. Penyebab dari konflik itu adalah perbedaan-perbedaan. Nah, ini ada 4 perbedaan yang menyebabkan konflik. Yang pertama adalah perbedaan antar individu, yang kedua adalah perbedaan kebudayaan, yang ketiga adalah bentrokan kepentingan, dan yang keempat karena perubahan sosial. Kita bahas yang pertama adalah perbedaan antar individu. Setiap individu, setiap manusia dilahirkan dengan karakteristik dan ciri yang masing-masing. Dari perbedaan-perbedaan tersebut, kita dapat ketahui bahwa dapat menimbulkan suatu konflik. Biasanya hal ini karena cara pandang seseorang yang berbeda terhadap satu masalah yang sama. Selanjutnya adalah perbedaan kebudayaan. Kebudayaan yang telah melekat pada diri seseorang akan menimbulkan konflik apabila berbenturan dengan kebudayaan lain. Apalagi seseorang di sini memiliki sikap etnosentrisme, di mana sikap tersebut adalah mengunggulkan kebudayaannya dan merasa kebudayaannya adalah yang paling sempurna, serta menjelek-jelekkan kebudayaan lain. Tentu saja hal tersebut dapat menimbulkan dan menyulut konflik. Nah, yang ketiga adalah bentrokan kepentingan. Di sini konflik disebabkan karena adanya kepentingan antar orang yang berbeda-beda dan kepentingan tersebut saling berbenturan. Hal ini biasanya karena seseorang atau sekelompok orang ini ingin mencapai tujuan tertentu, sehingga dengan cara-cara apapun mereka lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi begitu cepat di masyarakat dapat menimbulkan pro dan kontra. Ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Nah, dari pro dan kontra tersebut tentu saja hal itu sudah menimbulkan konflik. Selanjutnya kita belajar mengenai bentuk-bentuk konflik. Bentuk konflik yang pertama adalah konflik pribadi. Konflik ini terjadi karena adanya masalah pribadi antar seseorang. Yang kedua adalah konflik rasial. Konflik ini terjadi antara ras yang satu dengan ras yang lain, dan salah satu di antara mereka merasa rasnya adalah yang paling unggul. Yang ketiga adalah konflik antar kelas. Konflik antar kelas ini adalah kelas sosial, yaitu kelas menengah, kelas atas, dan kelas bawah. Hal ini disebabkan salah satu dari kelas tersebut tidak dapat mencapai dari tujuannya. Yang keempat adalah konflik antar kelompok. Hal ini biasanya terjadi antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas, di mana di situ terdapat unsur paksaan. Yang kelima adalah konflik politik. Konflik politik ini disebabkan karena cara pandang yang berbeda terhadap ideologi politik, cita-cita politik, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah konflik internasional. Ini terjadi antara kelompok dalam suatu negara terhadap kelompok negara lain yang saling bertentangan, terutama dalam bidang politik dan bidang ekonomi. Selanjutnya adalah cara mengatasi konflik. Terdapat 4 cara untuk mengatasi konflik. Yang pertama, konsiliasi. Apa itu konsiliasi? Konsiliasi adalah cara penyelesaian konflik dengan meminta bantuan lembaga-lembaga tertentu dengan melakukan diskusi dan menentukan hasil keputusan dari diskusi tersebut. Selanjutnya adalah arbitrase.
Apa itu arbitrase? Arbitrase merupakan cara untuk menyelesaikan konflik dengan meminta bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak ketiga memiliki wewenang untuk menentukan keputusan. Selanjutnya adalah mediasi. Mediasi adalah cara menyelesaikan konflik dengan meminta bantuan pihak ketiga, tetapi dalam hal ini pihak ketiga hanya sebagai mediator, tidak memiliki wewenang untuk memutuskan suatu keputusan tersebut. Selanjutnya adalah dengan cara paksaan. Paksaan di sini dapat paksaan secara fisik maupun secara psikis. Hal ini biasanya terjadi di antara kelompok yang lemah dan kelompok yang sangat kuat. Ada soal mengenai konflik, yaitu demo buruh untuk menuntut keadilan upah perusahaan adalah suatu konflik. Jelaskan jenis konflik, penyebab, dan cara mengatasinya. Kita telaah dari soal tersebut. Yang pertama, kaum buruh dan perusahaan. Itu ada kelas buruh dan dari pihak perusahaan. Kelas buruh menuntut keadilan, berarti ini konflik antar kelas, yaitu kelas buruh dan dari pihak perusahaan. Selanjutnya adalah penyebab dari konflik. Penyebabnya karena bentrokan kepentingan, dari pihak buruh menginginkan sesuatu tetapi dari perusahaan tidak mengabulkan, makanya ini terjadi demo. Dan cara mengatasinya terdapat beberapa pilihan. Yang pertama dengan konsolidasi, yaitu mengundang pihak-pihak, lembaga-lembaga tertentu untuk membantu menyelesaikannya. Apabila konsolidasi ini tidak membuahkan hasil, maka bisa menggunakan cara arbitrase, di mana cara arbitrase ini mengundang pihak ketiga untuk memutuskan terhadap masalah tersebut. Itulah pembahasan untuk soal mengenai demo buruh dan materi konflik.